logo BTS, Blackpink, Luna, dan logo Seventeen, dan copy beberapa koreografi dari grup lain. Halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Gimana nih masih puasa? Apakah masih tetap semangat untuk menjalankan puasanya? Harus tetap semangat ya sampai berbuka puasa. Oke, for this time kita akan ngebahas tentang salah satu girl group yang baru aja debut. Girl group ini itu sangat ramai banget diperbincangkan oleh para K-popers. Kenapa sih dia itu ramai banget diperbincangkan? Karena grup ini itu mempunyai banyak banget problem. Apa sih problem-problemnya? Jadi seperti yang aku lihat di Twitter dan juga Facebook, banyak banget yang membahas tentang mereka. Jadi mereka itu dinilai enggak menghormati Jennie. Kenapa dia dibilang seperti itu? Karena mereka ini kayak menyebutkan bahwa Jennie itu sangat malas atau dance Jennie kurang baik lah. Gitulah pokoknya. Intinya dia kayak ya kurang menghormati Jennie lah. Sehingga banyak banget yang menuliskan di Twitter tuh apologize to Jennie. Terus habis itu nggak cuma itu doang nih, mereka juga kayak membandingkan diri mereka dengan Hwasa. Nggak cuma itu doang, ternyata mereka itu kayak mendukung tentang hatersnya Jungkook. Wow, lumayan parah banget. Tapi ini kan masih omongan doang, belum ada bukti. Tapi di akhir dari video ini aku akan ngasih kalian buktinya apa. So stay tune terus. Nggak hanya itu doang guys, mereka juga dinilai sebagai Miss Copycat, konsep dari grup-grup K-pop yang lain. Nggak cuma satu grup doang, tapi ini banyak banget. Yang kemarin heboh itu cuma Gfriend, tapi ternyata setelah diteliti lagi nggak cuma Gfriend yang mereka copycat alias plagiat, tapi masih banyak banget grup K-pop lainnya yang diplagiatin oleh mereka. Siapa aja? Oke, tahan dulu. Sebelum lebih lanjut, di sini aku udah punya berbagai komentar dari para netizen yang udah aku screenshot. Coba kita lihat ya. Ini dari Indah Titania. Sebenarnya mereka cantik, berbakat di dance, lagunya unik, vokalnya kurang power. Semoga kedepannya jadi girl group lebih baik. Ini komentar yang sangat membangun banget. That's good. Next, mereka menyebut Jennie lazy. Ini yang aku bilang tadi ya. Mereka menyebut Jennie lazy princess dan membandingkan diri mereka dengan Hwasa. Mereka sangat memalukan. Wow, next ke Bintang. Mohon maaf, gue belum cek mereka sih, cuma ya berita tentang mereka emang udah simpang siur. Dimana masa gue baru lihat cuplikan dikit udah ngerasa nggak suka, nggak ada aura idolnya. Oke, gue nggak dapat komentar apapun karena aku juga belum lihat musik video mereka seperti apa. Next, mohon maaf ya, menurutku lebih pantas mereka jadi grup dance cover. Wow, dance cover yang di jalanan. Oh my god, ini parah banget. Kayak dance cover in public gitu. Oke, next. Harusnya ini dari Arela. Allah Akbar. Harusnya nama fandomnya tuh Kuaci. Nih jangan Kuci lah kayak Anu. Terus masa iya lipsticknya kayak deodoran, anjir. Duh, Oli anak buahnya. Oke, next. Gemes pengen nampol yang sebelah kanan, 1-2 mukanya. Allah Akbar. Komentar dari netizen plus 62 cukup barbar juga ya. Allah. Sorry guys, sorry banget. Oke, gue gak mau baca lagi komentarnya. Sorry banget, sorry. Masa dia bilang mukanya kayak kriminal mau nyulik anak kecil. Keaci apaan, masih enak juga kuaci. Oh. Oh, nangis ya Allah. Gila kan, barbar banget kalian semua. Kasihan lo guys, nggak boleh kayak gitu. Oke, kita tuh harus menghormati orang lain sebelum kita juga dihormati oleh orang lain. Oke, tapi mereka dulu sih kayaknya nggak menghormati orang lain, makanya mereka juga diginin sama orang lain. Kayaknya karma deh. Oke, buat kalian yang masih bertanya-tanya nih, siapa itu KACI? Jadi KACI ini adalah UK K-popers group. Jadi mereka adalah grup K-pop pertama dari UK. Kiblat musik mereka itu nggak cuma Korea doang, tapi juga Inggris. Jadi mereka itu kayak percampuran antara Inggris dan juga Korea. Ya kayak gitulah. Terus ternyata mereka itu berada di bawah label yang sama dengan Oli London. Kalian pasti tahu dong siapa Oli London. Udah terkenal banget namanya dan punya fans yang bejibun banget. Serius, Oli London ini emang bener-bener top banget. Fansnya aja udah banyak banget dan menurut aku salah satu ya penyanyi solo yang punya fanbase terbesar. Kayaknya ngalahin penyanyi solo di Korea lainnya. Oke, jadi karena aku juga nggak tahu siapa Akachi, cuman tahu tentang informasinya doang. Di sini aku mau kayak nonton musik video dari mereka dan ngajakin kalian yuk kita nilai sama-sama dan lihat seperti apa sih Akachi ini.
Jangan di skip ya, kita nonton bersama-sama, harus nonton, oke? Wow, amazing. 3 hari udah 2.900.000 mau 3 juta. Wow. Tadi dulu kita perbesar dulu layarnya. Oke, dia minum kopi. Apa nih? Bodo new mystery girl exposed. Oh, ada rumor tentang kencan gitu ya. Wah, dia terkejut. Kayaknya pacarnya deh yang berkencan. Kachi SOS. Oke, ada darurat. Cepat. Oke. Your turn. Nice. Yang jadi center pasti si cewek rambut ini. Mana dia? Ini, yang sampai. Sabar. Ini pasti jadi centernya nih. Wait. Kecilin dulu, ntar ada. Kenapa Pyrek? Sabar. Oh, dia lagi curhat ceritanya. Bad boy. Wait, coba deh kalian flashback. Kalau aku ngeliat yang kayak gini-gini ya, itu kayak akan ngingetin aku musik video dari Twice yang So and me like. Hampir sama banget. Dari segi latar tempat dan kostumnya. Serius, agak mirip sama Laiki. Pas aku ngeliat ini kayak Laiki Twice, serius. Lumayan kok, lagunya enak didengar, bagus kok. Your turn. Lumayan, bagus kok. Tapi terlalu biasa sih. Kalau dari segi dance lumayan lah. Lumayan. Serius, aku kayak ngerasa tentang musik video dari Twice yang Laiki. Aku bukan bilang plagiat ya, tapi aku bilang di sini adalah vibe-nya itu hampir sama kayak Twice yang Laiki begitu. Oke, di sini pacarnya dia nelpon. Jangan diangkat. Tuh, serius. Ini kayak Laiki pas adegan mau ngedance. Bener nggak sih yang nonton Laiki? Liatin dong. Sama nggak sih pemikiran kita? Ini kayak, wait, aku ngeliat tadi ada bunga-bunga ya. Wait, nah. Oke. Kayak pernah ngeliat di suatu tempat. Apa ya? TXT Crown? Iya nggak sih? Oke. Tapi lumayan bagus kok lagunya, keren. Pasti ini jadi visualnya, serius. Ini pasti visual di Kachi. Cantik sih. Ya cuman dia yang kulihat cantik kan. Visual ya pasti cantik. Udah ada power. Tapi ini nggak ada powernya sama sekali. Bagus kok lagunya. Oke, lumayan lah. Tapi dari tadi aku dengar bahasa Inggris doang. Bahasa Koreanya cuman dikit banget. Oke, kayak artis ya. Kita ngeliat kayak artis gitu gak sih? Lumayan hampir mirip sama artis. Oh, ini jadi rapnya. Oke. Tapi yang aku sayangkan banget di sini, coba lihat ya. Coba kalian perhatikan ya. Pengambilan kameranya itu sangat biasa banget gitu. Kalau kita bandingkan dengan musik video dari grup K-pop yang lain, itu sangat beda jauh. Terkesan sederhana banget, padahal ini UK loh, Barat. Seharusnya ya lebih canggih lah dibandingkan Korea. Seharusnya kayak gitu kan. Ya biasa banget. Efeknya juga biasa. Oke. Ini aja bahasa Inggris dia rapnya. Oke. Nggak tahu. Ini sekilas kayak akan ngebawa aku throwback ke musik video dari Gpran yang Crossroad. Karena di sana aku ngeliat ada jam kayak gini. Sama persis jamnya. Ini bagus kok. Bagian breakdance-nya ini bagus. Aku suka alunan nadanya bagus, keren. Oke. Tapi dance-nya masih kurang power sih. Lumayan bagus ini. Lumayan bagus. Tapi gitu, powernya aja kurang. Bener-bener Crossroad anunya jamnya. Oke, mereka sekarang saling peluk-peluk gitu ya.
Oke. Saling peluk sekarang. Yeay. Your turn. Udah habis? Oke, finish. Dan untuk kita lihat komennya gimana. Wow, mereka menonaktifkan komentar. Well done, tadi kita udah nonton musik video dari Kak Aci yang Your Turn. Ya, kalau aku nonton sih nggak buruk banget sih seperti yang dikatain oleh orang lain. Cuman mungkin ya terkesan sangat sederhana dan sangat simple banget. Untuk pengambilan musik videonya itu emang bener-bener sangat sederhana banget dan cukup berbeda banget sih kalau dibandingkan dengan grup K-pop yang lain. Seharusnya ini kan kayak mereka debut tuh, seharusnya dibuat sangat mewah dan berkelas sih menurut aku. Habis itu pas aku nonton musik videonya, aku ngerasain kayak ada nuansa-nuansa dari grup K-pop yang lain. Aku di sini bukan nilai plagiat ya, tapi ini adalah real menurut pendapat aku secara pribadi. Di sini tuh aku kayak ngelihat ada ya nuansa-nuansa Likey, habis itu TXT yang Crown, G-Friend yang Crossroad. Apakah dia punya pendapat yang sama dengan aku? Komen di bawah ya. Oke, khusus untuk G-Friend, sekarang kita akan ngebahas tentang mereka yang dinilai memplagiat G-Friend. Di sini aku udah punya beberapa buktinya. Sekarang kalian perhatikan ya. Jadi yang pertama adalah tentang gambar jam tadi. Itu emang bener-bener mirip sama yang G-Friend yang Crossroad. Habis dari jam, di sini ternyata mereka itu dinilai telah melakukan plagiarisme terhadap dance-nya G-Friend yang Crossroad juga. Emang kayaknya mereka terinspirasi deh dari Crossroad. Kalian dapat lihat di sini hampir sama banget gerakannya, cuma dia di sini duduk, terus yang kalau di G-Friend itu berdiri saat bagian yang kayak gini. Udah, ini Fever sama Your Turn. Dance-nya juga sama lagi. Jadi banyak banget yang nilai bahwa mereka itu kayak memplagiarisme dance-nya G-Friend, terutama yang di Crossroad sama yang Fever. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang ya plagiarisme yang mereka lakukan gimana. Lumayan hampir mirip kan? Tapi yang mungkin masih berada di benak kalian adalah, Kak, punya bukti nggak tentang mereka yang kayak nggak suka dengan Jennie, terus habis itu bilang bahwa mereka sekelas Hwasa? Apakah punya bukti seperti itu? Oke, santai. Di sini aku udah punya video dari channel Affected. Untuk linknya udah aku taruh di description. Sekarang coba deh kalian nonton video ini ya. Kita sama-sama ngelihat sekilas doang. Aku juga udah nonton full sih sebenarnya. Jadi di video ini mereka itu mengatakan nih bahwa KC ini itu debut terlalu cepat. Kayak mereka itu nggak pernah menjalani masa-masa trainee. Kenapa dia dapat bilang seperti itu? Ya kalian dapat nilai sendiri lah. Itu sangat berbeda banget kalau kita bandingkan dengan grup-grup K-pop lainnya. Mereka kayak nggak terlatih sehingga ya kayak belum siap banget gitu untuk debut. Oke. Oke, ini Kachi is a K-pop group langsung ditampar-tampar. Oke. Jadi dia juga bilang di sini bahwa grup K-pop tuh harus punya suara, dance, rap, sama visual. Kalau di KACI kita tadi adalah visualnya kan. Untuk suara belum terlalu aku lihat. Untuk dance siapa ya? Untuk rap udah ada kok. Tapi mungkin belum seperfect ya, karena mereka juga masih terbilang baru. Di sini kayak mengkritik banget sih tentang KACI. Dia bilang bahwa tari mereka itu nggak terlalu bagus, terus nggak bisa nyanyi, gerakan mereka juga sangat lemah dan kayak nggak punya chemistry sebagai satu grup. Kalau kalian gimana nih nilainya? Apakah mereka emang nggak bisa nyanyi, nggak bisa dance, dan juga nggak punya chemistry sebagai satu grup? Aku nggak mau mengatakan ya, ini dari videonya loh, aku cuma nyampein doang. Next ya, kita ke bagian yang crucialnya. Oke, kita ngelihat sekarang masing-masing membernya ya. Oke, ini tuh namanya adalah Chunso. Jadi hanya dia adalah satu-satunya member KACI yang berasal dari Korea. Dicatat namanya adalah Chunso. Oke. Oh, guys, kita tertipu. Dia itu cuma namanya Korea, tapi bukan orang Korea. What the problem with this? Oke. Oke, dia itu kayak menjodohi dirinya dengan Jungkook BTS dan dia juga membenci Bangchan dari Stray Kids. Why? Kenapa dia benci Bangchan dari Stray Kids? Ini orang kayaknya pengen dibantai deh sama para stay. Why? Ini kalian dapat lihat ya. Itu bukan cuman omong doang, tapi dia di sini punya bukti, guys.
Jadi melalui akun Twitternya kalian dapat lihat @chunsokook. Dia bilang di sini Bang Chan rasis, Bang Chan N-word, Bang Chan ugly, Bang Chan problematic, Bang Chan worst leader, Bang Chan untalented, Bang Chan transphobic, Bang Chan plot, Bang Chan homophobic, Bang Chan Joyce, own depression, Bang Chan lip stray cat. Why? What the problem with these people? Dia bilang di sini Bang Chan kayak ngehina Bang Chan banget. Belum tahu kekuatan dari para stay kayak apa. Jujur aku juga merasa ketriggered ya, karena aku juga salah satu penggemar Bang Chan. Di sini dia bilang bahwa Bang Chan nggak punya talenta. Oh, dia belum tahu kalau Bang Chan tuh adalah salah satu produser lagu terbaik di Korea sana. Buktinya apa? Kalian dapat lihat bagaimana bagusnya karya-karya Bang Chan di setiap comebacknya Stray Cat. Kayaknya dia emang perlu lihat bagaimana karya dari Stray Cat. Oke, nggak cuma itu doang ya. Oke, ternyata itu bukan pendapat aku doang. Dia juga di sini katanya copy Seventeen, Luna, terus cover album dari ITZY. Wow, dia juga copy logo BTS, Blackpink. Dia campur aduk guys jadi satu. Logo BTS, Blackpink, Luna, dan logo Seventeen. Dan copy beberapa koreografi dari grup lain. Bener, ini sangat banyak banget. Kalian dapat lihat kan? Seperti yang aku bilang tadi, pasti Likey juga termasuk deh. Wow, logonya itu ya campuran dari Seventeen, Blackpink, Luna. Oh my god, banyak banget. Ya, mereka emang sama namanya sama Oli London. Wow. Ya, skandal mereka pas debut itu banyak banget gitu. Setidaknya kita kalau ya sebagai grup K-pop baru, kita itu harus menghormati dan respect terhadap senior-senior kita, bukan malah ngejudge senior kita. Ini udah kelewatan banget sih dia. Tadi kan kita berbicara nih tentang mereka yang kayak bilang Lazy itu pemalas dalam ngedance kayak gitulah. Terus katanya nih, hal itu bermula dari seorang staff member di belakang nih yang berkata Lazy like Jennie. Ini udah termasuk penghinaan kepada Jennie, karena kita juga sebagai Blink udah susah payah menghapuskan tentang hal itu. YG Entertainment juga udah bersusah payah menghapuskan tentang Lazy Jennie. Mereka malah ngungkit-ngungkit tentang masalah itu. Pengen dibantai emang ya. Next. Wow, parah. Ini emang udah micu kontroversi dengan kita Blink ya. Ya, apalagi Jennie tuh, wah, macam-macam. Terus mereka juga membandingkan diri mereka dengan Hwasa. Nah, I'm like Hwasa from Mamamoo, gitu katanya. Oh, lucu lihat Hwasa ya. Dia grupnya baru debut tapi udah buat kesel banyak grup. Aku aja hampir ke-trigger, harus sabar Yusril. Dia bikin kesel ARMY, Blink, MOA, Mamamoo, Stay, dan Orbit. Banyak banget guys. Bener, BTS loh mereka ganggu sama Blackpink. Wow. Meme-nya anjir. Ya, apa salahnya dengan kucing? Astagfirullahaladzim. Oke, dan tadi kita udah nonton videonya. Ada banyak hal yang kita ambil dari video ini. I'm sorry, back to the topic. Jadi kalian udah lihat kan kenapa mereka itu dibilang ya mengcopy berbagai hal dari grup K-pop yang lain. Mulai dari logonya, itu sumpah perpaduan banyak banget dari Seventeen, Blackpink, Luna, itu udah banyak banget. Untuk dance-nya sendiri emang itu hampir mirip banget dengan G-Prime yang Crossroad dan Fever. Yang aku cukup herankan sama mereka adalah mereka grup K-pop baru tapi mereka udah beraninya mengganggu grup K-pop yang lain. Mereka menyebutkan Lazy Jennie, mereka juga ya menghina Bang Chan juga, membandingkan diri mereka dengan Hwasa. I think itu adalah hal yang nggak boleh kita lakuin. Kalau kita mau dihargai, kita seharusnya menghargai orang lain juga. Terserah kalian sih, kalau kalian mau hate mereka silahkan. Tapi kalau aku sih nggak mau hate orang ya. Dan aku yakin mereka nantinya juga dapat berubah. Ya semoga aja deh meminta maaf terhadap artis-artis yang udah mereka ganggu. Dan semoga aja mereka kedepannya lebih sukses dan bagus-bagus dalam berkarya.
Intinya harus hargai orang terlebih dahulu sebelum kita mau dihargai oleh orang lain. I'm Yusrul Kebamet, aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tak disengaja. See you next time di video berikutnya. Goodbye.